Selamat pagi Bapak Ibu orang tua dari PPA Betel Area. Pada kesempatan kali ini saya Dr. Weni akan membawakan sharing materi tentang penyakit-penyakit yang sering dijumpai pada balita ya usia di bawah 3 tahun. Pertama-tama pasti Bapak Ibu sering bertanya-tanya kenapa anak-anak sering sakit, terutama balita ya, kenapa mereka sering sakit ya. Itu hal yang wajar karena pada anak-anak terutama balita seperti yang kita tahu mereka sedang dalam masa pertumbuhan dan sistem imunitasnya pun belum mencapai sempurna. Oleh karena itu mereka lebih rentan untuk terinfeksi virus maupun bakteri. Nah, tapi meskipun begitu Bapak Ibu tentu saja tetap perlu menjaga kesehatan anak-anak kita supaya tumbuh kembangnya bisa optimal ya, terutama pada 1000 hari di awal kehidupannya. Nah, pada materi ini kita akan bahas penyakit apa sih yang sering muncul pada anak-anak balita ya. Kenapa mereka sering sakit? Biasanya penyebabnya apa ya? Nah, biasanya penyebab anak-anak sering sakit pada usia balita adalah kalau anak itu memang mempunyai infeksi yang kronis atau riwayat penyakit tertentu ya. Kemudian anak itu sulit makan, itu tentu saja akan mempengaruhi daya tahan tubuhnya sehingga anak tersebut akan lebih mudah terserang penyakit. Yang ketiga, gangguan-gangguan imunologis yang terjadi pada saat anak lahir ya, sehingga dia memiliki daya tahan tubuh memang yang lebih lemah daripada anak-anak lainnya. Kemudian yang mengaruhi juga yaitu faktor cuaca ya, perubahan cuaca tentunya membuat anak-anak kita lebih rentan untuk terkena penyakit. Dan yang terakhir tentunya adalah masalah asupan gizi ya. Kalau anak-anak kita kekurangan gizi, tentunya daya tahan tubuhnya akan menurun sehingga mereka lebih mudah terserang penyakit. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu penyakit-penyakit yang sering, yaitu diare, demam, radang tenggorokan, eksim kulit, dan juga infeksi saluran pernapasan akut. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu mengenai demam ya. Demam itu adalah gejala yang sering kita temui pada anak-anak ya. Paling sering kita temui. Sebetulnya demam itu merupakan respon imunitas yang terjadi apabila ada perubahan pada tubuh si kecil ya. Contohnya saja pada pertumbuhan gigi. Pada pertumbuhan gigi biasanya anak-anak akan mengalami demam. Nah, kapan sih anak kita dikatakan demam? Anak kita dikatakan demam apabila suhu tubuhnya lebih dari 37,5 derajat Celcius ya. Baru kita katakan anak itu demam. Nah, bagaimana upaya kita untuk mengatasi demam pada anak pada saat kita di rumah? Yang pertama, kita bisa memberikan pertolongan dengan mengompres menggunakan air hangat. Yang kedua, kita berikan makanan minuman sebanyak mungkin yang dia mau. Kemudian kita memandikan dia dengan air hangat dan menutupi tubuhnya dengan selimut. Tapi juga tidak boleh terlalu ditutupin berlapis-lapis ya, supaya demamnya bisa cepat turun. Nah, Ikatan Dokter Anak Indonesia menganjurkan diberikan obat penurun panas apabila demamnya mencapai 38 derajat Celcius. Kalau di bawah itu kita cukup dengan memberikan kompres, minum air lebih banyak ya. Belum diberikan dulu obat penurun panas. Nah, itu yang kita ketahui tentang demam ya. Kemudian yang kita bahas yang kedua yaitu penyakit diare yang sering dijumpai ya. Kapan anak kita dikatakan diare? Anak kita dikatakan diare apabila membuang air besarnya lebih dari 3 kali dalam sehari, konsistensinya encer, baik itu ada darah atau tidak, ada lendir atau tidak ya. Jadi yang penting konsistensinya encer dan lebih dari 3 kali dalam sehari, itu sudah dikatakan diare.
Apa saja sih yang bisa menyebabkan anak kita diare? Yang pertama tentunya infeksi, baik virus, bakteri maupun parasit ya, cacing ya. Kemudian makanan, bisa dari keracunan atau alergi makanan. Dan kemudian bisa juga penyebabnya adalah gangguan penyerapan di usus ya, gangguan penyerapan karbohidrat, protein maupun lemak. Terakhir, anak bisa diare juga karena penyebabnya adalah gangguan psikologis ya. Nah, apa yang gejala yang sering terlihat pada anak pada saat dia diare ya? Tentu saja ya anak sakit perut ya, kemudian buang airnya lebih sering. Nah, kemudian dia akan dia akan menjadi cengeng dan gelisah. Ya, suhu badannya bisa meningkat karena kalau dengan diare berarti kan tubuh cairan yang terbuang lebih banyak ya, bisa menyebabkan demam ya, suhu tubuhnya meningkat. Kemudian nafsu makannya biasanya berkurang, ada muntah dan dehidrasi atau tanda-tanda kekurangan cairan. Nah, apa saja tanda dehidrasi pada anak-anak? Ya, tanda dehidrasi pada anak-anak antara lain berat badannya yang menurun ya, berat badan menurun, kemudian bibirnya kering ya, matanya terlihat cekung. Nah, pada bayi ubun-ubunnya biasanya terlihat cekung ya. Nah, apa saja yang bisa ibu lakukan di rumah saat si kecil mengalami diare? Yang pertama tentunya berikan cairan lebih banyak daripada biasanya ya. Kita sering-sering beri anak minuman ya. Nah, apa saja yang dianjurkan, cairan apa saja yang dianjurkan, yaitu gunakan cairan rumah tangga. Contohnya Oralit ya, Oralit. Kemudian air matang juga boleh ya. Berikan saja sebanyak yang anak mau ya, diteruskan sampai diarenya berhenti. Kemudian tetap berikan anak makanan untuk mencegah terjadinya kurang gizi pada saat dia diare. Nah, segera bawa anak-anak Anda ke fasilitas kesehatan terdekat apabila ada tanda-tanda BAB-nya sering sekali, misalnya lebih dari 10 kali dalam sehari ya, terus ada muntah, ditambah muntah berulang, tidak mau makan, tidak mau minum ya, haus, anak-anak terlihat haus sekali, adanya demam dan adanya tinja berdarah. Segera bawa anak Anda untuk pergi ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Nah, kemudian penyakit yang ketiga yaitu radang tenggorok. Pada radang tenggorokan, gejala apa saja yang bisa kita temukan? Ya, tentunya karena dengan radang tenggorokan pasti anak-anak akan merasakan nyeri saat menelan ya, makanya dia akan cenderung rewel dan sulit makan ya, sulit makan atau menolak makanan. Lainnya, tenggorokannya terasa kering, gatel ya, kemudian bisa disertai dengan demam, sakit kepala, nyeri otot ya. Itu tanda-tanda pada saat anak mendapatkan radang tenggorokan. Penyebabnya apa saja? Penyebabnya yaitu bisa virus dan bakteri ya. Apa yang bisa kita lakukan saat anak kita mengalami radang tenggorokan? Tentunya kita berikan minum yang lebih banyak ya, minum yang lebih banyak sehingga tenggorokannya nggak kering, sehingga dia merasa lebih nyaman ya. Kita bisa berikan juga kumur dengan air garam ya. Kemudian yang terakhir, apabila memang nyeri sekali, bisa kita berikan obat anti nyeri kalau memang diperlukan. Nah, penyakit yang keempat yang sering kita jumpai yaitu eksim. Apakah eksim itu? Eksim itu adalah suatu kelainan kulit berupa peradangan yang ditandai dengan pembengkakan pada kulit serta adanya kemerahan dan rasa gatal. Ya, penyebab eksim apa saja? Penyebab eksim itu bisa alergi atau infeksi bakteri. Ya. Eksim ini tidak menular, tapi meskipun dia tidak menular, dia menimbulkan rasa yang tidak nyaman karena tadi adanya gatal, kemerahan dan rasa nyeri kadang. Apa yang bisa ibu berikan? Yang bisa ibu berikan di rumah yaitu mengoleskan pelembab pada kulit anak yang menderita eksim, atau mengoleskan obat oles salep ya, sesuai dengan anjuran dokter. Nah, penyakit yang terakhir pada balita yang sering kita jumpai yaitu infeksi saluran pernapasan akut ya. Infeksi saluran pernapasan akut itu apa? Infeksi saluran pernapasan akut itu infeksi saluran napas yang menyerang bagian saluran pernapasan bagian atas ya, dari hidung, tenggorokan, laring, faring, dan bronkus. Penyebabnya bisa karena infeksi bakteri, bisa karena infeksi virus ya.
Gejalanya antara lain dari hidung tersumbat, ya, pilek, bersin-bersin, batuk, demam, sakit kepala, nyeri telan, ya, itu bisa terjadi pada infeksi saluran pernapasan akut. Apa yang bisa kita lakukan di rumah? Tentunya kita biarkan si kecil supaya dia istirahat cukup, ya, tidurnya harus cukup supaya daya tahan tubuhnya meningkat. Banyak minum, ya, berikan makanan yang bergizi, sayur-sayuran, buah-buahan yang kaya vitamin C. Kemudian kita bisa oleskan juga petroleum jelly di bagian luar hidung seperti dekongestan, ya, seperti pelega hidung, ya. Kemudian kita jauhkan anak-anak kita dari hal yang bisa memicu ispa, yaitu asap rokok. Misalnya di rumah ada yang merokok, asap rokok, kemudian dari debu, ya, supaya tidak terpicu untuk terkena infeksi saluran pernapasan akut. Apabila si kecil belum sembuh lebih dari 3 hari dan ada demam tinggi, sebaiknya segera kita periksakan ke dokter. Itu penyakit-penyakit yang 5 penyakit yang paling sering kita jumpai pada anak-anak kita yang berusia di bawah 3 tahun. Bapak Ibu tentunya untuk mencegah anak kita terkena penyakit, sebaiknya kita harus memperhatikan bagaimana caranya daya tahan anak-anak bisa lebih kuat, yaitu dengan memberikan makanan asupan yang bergizi seperti buah-buahan, sayur, dan juga daging, ya. Dengan daya tahan tubuh anak yang kuat akan lebih jarang terkena penyakit. Tentunya juga yang paling penting untuk bayi kita harus kita berikan ASI eksklusif supaya daya tahan tubuh bayi dengan ASI eksklusif lebih baik dan lebih kuat dibandingkan bayi-bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Sekian penjelasan dari saya untuk materi kali ini. Nanti kita akan berjumpa di materi yang lain dengan topik yang berbeda. Terima kasih.